Salam pendidikan. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai SDGs dalam konteks pendidikan yang berkualitas. SDGs merupakan dokumen kesepakatan pembangunan global yang mencita-citakan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam menghadapi permasalahan pembangunan. Secara umum, konsep pembangunan berkelanjutan telah lama menggelitik minat para ahli. Namun, konsep berkelanjutan baru diperkenalkan beberapa dekade yang lalu. Kemudian materi selanjutnya yaitu tujuan SDGs. Tujuan pertama, tanpa kemiskinan. Tujuan kedua, tanpa kelaparan. Tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera. Tujuan keempat, pendidikan berkualitas. Tujuan kelima, kesetaraan gender. Tujuan keenam, akses air bersih dan sanitasi. Tujuan ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Tujuan kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan kesembilan, industri, inovasi, dan infrastruktur. Tujuan ke-10, berkurangnya kesenjangan. Tujuan ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan. Tujuan ke-12, konsumsi dan produk yang bertanggung jawab. Tujuan ke-13, penanganan perubahan iklim. Tujuan ke-14, ekosistem laut. Tujuan ke-15, ekosistem darat. Tujuan ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Dan tujuan ke-17, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kata pendidikan berasal dari bahasa Latin yaitu educare. Secara harfiah, kata tersebut memiliki sebuah arti menarik keluar dari, sehingga pendidikan merupakan sebuah aksi dalam membawa peserta didik keluar dari keadaan atau situasi yang tidak merdeka, tidak dewasa, dan tidak mandiri, serta peserta didik tersebut dapat bergantung kepada kondisi merdeka, dewasa, bisa menentukan, dan mengenal dirinya serta memiliki rasa tanggung jawab. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Saat ini standar pendidikan di Indonesia masih rendah, meskipun akses masyarakat terhadap pendidikan telah meningkat secara drastis. Sejak tahun 2002, Indonesia telah mengusulkan agenda reformasi pendidikan 15 tahun. Tingkat pendidikan di Indonesia dinilai masih rendah, terbukti dengan Indonesia yang memiliki angka buta huruf tertinggi jika dibandingkan dengan negara lainnya. Di negara Indonesia, 15% anak di bawah usia 15 tahun mengalami buta huruf, dan di negara lain hanya kurang dari 10% anak muda buta huruf. Situasi pendidikan di kota-kota besar jauh lebih unggul daripada di daerah unggulan luar provinsi dan daerah miskin. Artinya, pertumbuhan di Indonesia terfokus pada Pulau Jawa, Sumatera, selama 1 dekade terakhir. Sementara pulau-pulau lain seperti Kalimantan, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, Maluku, dan Papua jauh sangat tertinggal. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan kondisi pendidikan di Indonesia rendah. Yang pertama, efektivitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Yang ketiga, rendahnya kualitas sarana dan prasarana. Yang keempat, rendahnya kualitas guru. Yang kelima, rendahnya prestasi siswa. Dan yang keenam, mahalnya biaya pendidikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika dibanding dengan negara maju yang lain, kualitas pembelajaran di Indonesia terkategori masih rendah, sebab belum menggapai mutu yang optimal, serta tujuan pendidikan sebelumnya pula belum tercapai. Perihal tersebut disebabkan oleh keterbatasan dalam penyesuaian pertumbuhan ilmu pengetahuan serta teknologi, sosial, ekonomi, budaya, serta warga. Oleh sebab itu, butuh diadakannya pemerataan pembelajaran di Indonesia, semacam fasilitas serta prasarana yang mencukupi.
Contoh saja, di desa-desa terpencil mereka jauh ketinggalan dibanding dengan anak yang berasal dari kota. Bila tidak dicoba pemerataan sarana, fasilitas, serta prasarana dalam proses pembelajaran atau belajar mengajar, hingga hendaknya akan berakibat pada prestasi belajar siswa yang dapat merendahkan atensi serta semangat belajar siswa. Nah, demikianlah pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.